ketika Habib diam dalam data, tapi bising dalam ceramah. Antara Pak Taufik Assegaf versus 12 pertanyaan keiman. Bagaimana kalau yang disebut dengan ceramah ternyata bukan lagi tempat mencari kebenaran, tapi alat membentuk persepsi publik? Ketika seorang tokoh bicara berjam-jam soal moral, cinta, dan penghormatan kepada zuriyah Nabi, tapi 12 pertanyaan ilmiah yang ditujukan kepada Ketua Rabithah Alawiyah dari Kiai Imad tentang nasab tidak pernah dijawab, maka kita tidak sedang meledakwah tapi manipulasi politik. Kita akan bongkar siapa yang bicara atas nama agama dan siapa yang memakai agama untuk menutupi fakta. Berikut analisanya. Siapa yang membicarakan dan merendahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Islam, itu berarti merendahkan Islam. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Mereka dia terus demikian dicaci, ini dibiarin. Dan sekarang yang sudah mati udah dibongkar-bongkar nih. Sampai dengan fisik membongkar kuburan nih. Kemudian sekarang tokoh-tokoh Islam yang masih hidup nih. Di Lirbohro Kiai Anwar sudah sebelumnya juga ada itu. Kiai Miftahul Akhyar juga dicaci. Ini adalah dalam rangka untuk melemahkan kekuatan Islam. Kalau habaib udah lebih dulu. Tapi ini tidak disadari. Orang diracuni, pertamanya perbedaan habaib dengan ulama pribumi katanya. Apa bedanya? Nggak ada yang bedakan. Oke. Sekarang mulai pondok pesantren di Ganyang. Tokoh-tokohnya mulai di Ganyang. Narasi ceramah versus fakta yang tak pernah bisa terjawab. Dari hasil ceramah yang baru saat kita putar, terlihat jelas bahwa pola retorika yang digunakan bukan analisis ilmiah, tapi penggiringan opini. Ceramah tersebut berulang kali menekankan narasi bahwa umat sedang diracuni untuk membenci habaib, bahwa serangan terhadap habaib adalah serangan terhadap Rasul. Tapi di titik paling krusial tidak ada data genealogis yang bisa disampaikan. Tidak satu pun dari 12 pertanyaan keimat yang berbasis ilmiah yang diajukan kepada Ketua Rabithah Alawiyah dijawab secara substansi. Padahal 12 pertanyaannya menyangkut hal yang mendasar. Konsistensi silsilah nasab dari jalur sejarah, kemudian verifikasi dokumen dan sanad ilmiah, kemudian siapa otoritas yang menetapkan kebenaran garis keturunan itu. Namun alih-alih menjawab dengan bukti, ceramah justru diarahkan ke ranah emosional. Kalau Anda mempertanyakan habaib, berarti Anda mempertanyakan Rasul. Inilah bentuk klasik dan propaganda moral, menggiring publik dari wilayah fakta ke wilayah rasa. Sehingga yang berbeda pendapat akan tampak seperti musuh agama. Analisa linguistik dari ceramah Pak Taufik Assegaf menunjukkan pola yang sama. Yang pertama adalah dominasi kata emotif seperti fitnah, ujian cinta, dan diracuni dengan kebencian. Kemudian minimnya referensi faktual atau sumber sejarah. Kemudian penekanan pada solidaritas kelompok. Tanda kutip, kita diserang, maka kita harus bersatu. Dalam kesimpulan investigatif yang saya sampaikan di sini bahwasanya ceramah ini bukan upaya menjelaskan data nasab, melainkan strategi mempertahankan pengaruh sosial dan simbol agama melalui narasi opini publik dengan menumpangi isu pesantren yang sedang viral terkait tentang Trans 7. Ini bukan karena kelompok A atau kelompok B. Ntar lagi diacak-acak yang lainnya nanti.
Ini testing, Pak. Testing untuk ngetes cintanya Anda semuanya ini kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Islam. Saya mau tanya, kalau tawaduk sama orang tua bagus nggak? Kasih hadiah sama orang tua bagus nggak? Bagus kan? Tawaduk sama orang soleh itu diperintah. Kasih hadiah kepada orang soleh nggak ada masalah, itu diperintah. Kepada guru itu namanya al-wafa. Itu namanya al-wafa, membalas jasa. Loh, ini sama ulama, waris Nabi, ini sama wali, ini sama orang soleh, ini sama keturunan Nabi, ini dibilang jongos. Paham ya? Kita harus tetap cinta sama orang soleh. Ya, kiai-kiai, apalagi yang sepuh-sepuh dari itu, udah puluhan tahun berjuang untuk memberantas dulumatul jahl ini, kegelapan ilmu. Kemudian bagaimana aulia-aulia yang ada di sini. Karena itu nggak usah lagi kita terpengaruh. Kita harus tetap pertahankan tarbiyah daripada orang-orang tua kita. Ketika diam di data tapi bising di opini, mari kita masuk lebih dalam lagi. Tokoh yang dimaksud itu adalah Pak Taufik Assegaf, adalah figur publik yang juga memiliki posisi penting dalam struktur lembaga genealogis, yaitu Robitoh Alawiyah. Artinya, ia bukan hanya seorang penceramah, tapi pemegang tanggung jawab verifikasi nasab. Namun ketika muncul 12 pertanyaan faktual dari Kiai Imad yang bersifat akademis dan ilmiah, tidak ada jawaban yang tertulis, tidak ada data yang terbuka, tidak ada konferensi klarifikasi. Yang justru muncul serangkaian ceramah emosional dan video klarifikasi yang bersifat menggiring opini, bukan menjelaskan bukti. Maka muncul pertanyaan besar, kenapa lebih berbicara banyak 2 jam membentuk opini publik daripada 5 menit menjawab pertanyaan ilmiah? Publik yang cerdas bisa melihat pola ini. 1. Ya, diam pada data, aktif di opini. Kemudian enggan memverifikasi tapi sibuk klarifikasi. Menolak debat ilmiah tapi memilih ceramah yang retorik. Itu semua adalah gejala defensif, bukan dakwah. Kemudian analisa yang menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam jangka pendek, itu membangun simpati emosional umat, menciptakan kesan bahwa kritik terhadap Habib atau kritik terhadap nasab Ba'alawi adalah sama dengan kebencian terhadap Nabi. Tapi dalam jangka panjang, hal ini justru menghancurkan kepercayaan publik terhadap otoritas habaib itu sendiri. Karena publik hari ini tidak buta, mereka bisa membedakan antara ceramah yang menenangkan dan ceramah yang mengalihkan isu. Dan ironisnya, dalam ceramah Pak Taufik Assegaf tidak satupun pernyataan yang menyinggung substansi 12 pertanyaan Kiai Imad. Padahal disitulah letak kebenaran yang bisa diverifikasi. Sekarang kita lihat dampak sosialnya ketika figur publik keagamaan memilih narasi opini dibanding jawaban ilmiah. Maka publik menjadi terbelah secara emosional antara pembela habaib dan penentang habaib. Padahal yang dipertanyakan bukan kemuliaan habaib, tapi validitas ilmu nasab, validitas data nasab, sesuatu yang ilmiah dan bukan sebuah hal yang spiritual. Dalam konteks media sosial, ceramah-ceramah seperti itu yang menjadi viral di sebuah bahan yang bisa booming dan trending, bukan karena substansi tapi karena provokasi emosional. Dan itu berbahaya, sebab propaganda yang dibungkus agama lebih sulit dikritik daripada kebohongan biasa. Jika seorang habaib bisa menghindari 12 pertanyaan ilmiah dari Kiai Imad dengan dalil cinta Rasul, maka agama bisa diseret untuk melindungi pamor sosial. Refleksi utama, yang suci adalah ajaran Nabi, bukan klaim nasabnya. Yang mulia adalah akhlak dan ilmu, bukan garis keturunan yang tidak dapat dibuktikan. Dan hari ini kita melihat ceramah yang menutup ruang diskusi ilmiah dengan teriakan moral. Itu bukan lagi dakwah, itu sudah sandiwara intelektual. Jadi sebelum membentuk sebuah opini, jawab dulu datanya. Sebelum bicara cinta Nabi, tunjukkan kejujuranmu pada kebenaran. Karena jika 12 pertanyaan ilmiah dari Kiai Imad saja belum bisa dijawab, maka setiap ceramah hanyalah gema kosong yang menutupi fakta. Umat berhak tahu
Karena agama tak boleh jadi alat framing, dan kebenaran tak boleh ditukar dengan opini. Demikian dari saya. Terima kasih.